Jumpa lagi Jagat Review TV. Kali ini kita kedatangan RAM dari Zadak, yaitu Zadak Spark RGB. Ya, produk ini disebut sebagai RAM untuk kalangan gamers dan entusias, khususnya untuk PC high-end. Tapi sebelum kita mulai reviewnya, kita bahas dulu mengenai si Zadak itu sendiri ya. Oke, Zadak. Mungkin masih ada yang asing dengan merek yang satu ini. Kalau memang masih ada yang belum tahu, nggak ada salahnya buat kenalan dulu sama si Zadak ini. Ya, Zadak ini adalah satu brand dari Taiwan. Ini adalah brand gaming high-end yang ada di bawah naungan Apacer. Kenal kan Apacer? Dibentuk tahun 2015 oleh beberapa orang dengan background designer, modder, dan engineer. Ini yang paling penting ya. Awalnya emang mereka bergerak di PC dengan custom water cooler kelas high-end. Fokusnya adalah ke produk yang mendukung pengguna untuk mewujudkan PC impiannya mereka. Nah, saat ini Zadak itu menjual cooling AIO, ada water cooled casing, RAM, dan ada SSD juga. Tapi kali ini kita bahas adalah RAM. Jadi dalam video ini kita tidak akan bahas yang lain-lainnya, hanya RAM yang satu ini aja ya. Spark RGB ini adalah salah satu lini RAM dari Zadak. Selain Spark RGB ada juga RAM yang lain seperti lininya Twist, MOAB RGB, ada Shield RGB, ada Shield DC RGB. RAM dari Zadak ini bisa digunakan baik di platform Intel maupun AMD. Nah, kalau yang Twist itu buat yang nyari RAM dengan tampilan minimalis tanpa RGB dengan performa yang terbilang tinggi. Kecepatan tersedia dari DDR4 2656 sampai dengan DDR4 4133. Jauh juga ya. Itu dari 1x8 GB sampai dengan kit 8x32 GB. Ini kayaknya yang paling fleksibel ya. Lalu MOAB RGB, RAM dengan RGB tapi dengan desain yang sederhana. Hadir dengan kecepatan DDR4 3000, 3200 dan 3600. Opsi kapasitasnya hingga kit 2x8 GB. RGB bisa diatur dengan aplikasi Zarsenal yang dibuat oleh Zadak sendiri. Dan bisa juga dengan aplikasi dari motherboardnya seperti misalnya Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, atau Gigabyte RGB Fusion 2.0, atau MSI Mystic Light, itu bisa ya. Dan bisa juga dengan Razer Chroma RGB. Kemudian untuk Shield RGB dan Shield DC RGB disebut sebagai Superb Color Superb Design. Ini adalah RAM kelas atas dari Zadak. Shield RGB ditawarkan dengan opsi kecepatan DDR4 3000 hingga 4266. Kapasitasnya hanya ada 2x8 ya. Sementara untuk Shield DC RGB ini varian double capacity dengan satu keping RAM-nya menawarkan kapasitas 32 GB. Kecepatan yang ditawarkan ada dari DDR4 2656 sampai dengan 3600. RGB yang dihadirkan ada di top bar dan bisa dikontrol dari aplikasi Zarsenal maupun aplikasi bawaan motherboard yang tadi. Kemudian Spark RGB ya, beralih ke RAM yang kita bahas kali ini. Spark RGB ini adalah RAM kelas atas dari Zadak dengan Jewel Shape RGB Lead Cutout. Emang keren sih, bentuknya emang keren. Dilengkapi dengan crown dari brush aluminium. Ini menunjukkan kelas workmanship dan kemampuan desain dari si Zadak sendiri. Jadi ini produknya kayak produk show off juga gitu ya. Tersedia dari kecepatan DDR4 2656 sampai dengan DDR4 4133 dan kapasitasnya dari 1x8 GB sampai dengan kit 4x16 GB. Untuk RGB-nya kompatibel dengan aplikasi dari berbagai produsen motherboard. Paket penjualannya sih termasuk sederhana ya, yang satu ini ya. Tidak ada pernak-pernik yang menyertai kedua modul RAM di kit Spark RGB yang kita terima. Untuk dimensi panjangnya 13,5 cm, tinggi 5 cm, ketebalan 0,8 cm. Note, catatan ya, dengan tinggi 5 cm, RAM ini relatif tinggi sebenarnya. Bukan yang paling tinggi, tapi tetap harus memperhatikan kompatibilitas, terutama kalau kalian pakai PC yang CPU-nya pakai cooler heatsink yang lumayan besar, apalagi kalau dia pendek gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan.
Spesifikasi kit yang kami uji ya, memory type-nya unbuffered, form factor-nya 288 pin DIMM ya, ini long DIMM ya. Kemudian kapasitasnya 2x8GB, 16GB dual channel kit. SPD speed ratingnya DDR4 2133, sementara SPD timingnya 15, 15, 15, 36, 1T. Untuk SMP speed ratingnya ada di DDR4 4133, rating kecepatan tertinggi untuk Spark RGB. Kalau ada yang nggak ngerti XMP, kita sudah ada videonya mengenai pembahasan mengenai cara membaca spesifikasi RAM ya. XMP timingnya ada di 19, 21, 21, 42, dan 2T. XMP voltage-nya 1,4 volt. IC DRAM yang kami terima ya, yang di unit kami adalah Samsung BDI 8GB. Konfigurasinya adalah single rank, bukan yang dua rank, jadi satu sisi ya. Nah, sebagai catatan, modul yang kami terima emang pakai IC DRAM Samsung yang dikenal sebagai BDI. Walaupun begitu, kita tidak bisa memastikan bahwa kalian kalau beli itu pasti akan dapat yang satu ini, karena variasi chip itu adalah hal yang wajar. Zadak menyebutkan bahwa RAM Spark RGB ini menawarkan kompatibilitas tinggi untuk berbagai platform baik dari AMD maupun Intel. Namun, khusus untuk AMD berbasis Zen 2, untuk performa terbaik disarankan untuk tidak menggunakan lebih dari DDR4 3600 karena karakteristik prosesor yang malah kurang optimal kalau dipadukan dengan RAM kecepatan yang tinggi-tinggi seperti itu ya. Sementara itu untuk Intel, perhatikan motherboard yang digunakan. Apakah menggunakan chipset yang mendukung RAM-nya bisa berkecepatan tinggi? Ya kalau mau pasti ya pakai yang Z series ya. Oke, untuk testbed kita pakai Intel Core i9 9900K, motherboardnya Asus ROG Maximus 11 Extreme, kemudian grafik card kita pakai GeForce RTX 2070 Super, storage-nya kita pakai SSD M.2 PCIe NVMe 1TB yang kencang, kita pakainya cooler CPU, kita pakai water cooling AIO 240 mm, power supply 650 watt dengan OS Windows 10 1903. Konfigurasi sistemnya, CPU jalan dalam kondisi default dengan multi-core enhancement diatur ke disabled. Base clock di angka 100 MHz, voltase sistem agent atau SA ya, dan I/O dibiarkan dalam kondisi auto. XMP kita aktifkan agar si RAM Zadak Spark RGB DDR4 4133 ini bisa menawarkan performa sesuai dengan konfigurasi otomatis yang bisa diakses dengan mudah melalui XMP ya. Sebagai pembanding di uji performa kita sertakan hasil pengujian RAM-nya saat jalan dalam kondisi SPD atau tidak dihidupkan XMP-nya. Pusing SPD XMP? Ya, XMP itu ada dalam BIOS. Kalian tinggal masuk dalam BIOS, hidupkan XMP-nya. Nah, ntar kalian dapat tuh ya, dia membaca si RAM ini. Oke, lanjut stability test. Sebelum mulai melakukan benchmark, kita pakai stability test dulu ya. Yang pertama kali kita pakai mem test RAM usage hingga lebih dari 90% dari total kapasitas memori. Pengujian dilakukan hingga coveragenya melampaui lebih dari 300%, yang seharusnya bisa menunjukkan bahwa sistemnya sudah terbilang stabil. Hasilnya ya emang stabil, nggak ada masalah. Ingat, ini XMP-nya hidup, jadi jalan di 4133. RGB, karena menggunakan motherboard Asus ROG yang support Aura Sync, kita tes tool tersebut dengan menggunakan RGB di modul memori Zadak Spark. Zadak Spark ini langsung terdeteksi di daftar perangkat yang mendukung Aura Sync. Jadi nggak ada masalah, kompatibel ya. Pengaturan bisa dilakukan seperti perangkat lain yang mendukung Aura Sync, sinkronisasi RGB yang ada di motherboard dan perangkat lain juga bisa dilakukan. Untuk pengaturan RGB di Aura Sync, semua efek bisa dijalankan oleh si Zadak Spark ini. Mau static, breathing, strobing, color cycle, rainbow, starry night, music, adaptive color, serta dark, yaitu RGB dimatiin, itu juga bisa ya. Dan efek custom yang dibuat dengan Aura Creator itu juga bisa dijalankan dengan Zadak Spark RGB ini. Oke, kita lanjut ke performance. Benchmark sintetik kita coba dulu AIDA 64 memori benchmark. Kita lihat antara SPD dan XMP. Kelihatan ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Lumayan. Dari read dan copy dan latensinya juga kelihatan bahwa ada peningkatan yang lumayan signifikan di sini. Lalu kalau Geekbench gimana? Aplikasi sintetis yang sedikit lebih ke arah aplikasi benerannya gitu ya. Kalau kita lihat di memory bandwidth ada peningkatan yang wow, dari SPD ke XMP lumayan jauh ini ya. Kita bisa lihat ini kelihatannya memang kalau mau pakai ini harus hidup di XMP, kalau nggak rugi nih. Oke, mari kita lihat langsung di aplikasinya sekarang. Kita pakai Adobe Premiere CC. Skenario 4K 60 yang sering dilakukan di laptop itu kita sudah pakai ya. Kita pakai YouTube 4K seperti biasa. Dan semua akselerasi kita hidupkan. Ingat tadi speknya ya. Nah, ini akselerasi kita hidupkan. Kita mau lihat apakah memorinya akan bisa mengganggu. Iya, ternyata dalam kondisi SPD kita dapat waktu render 4 menit 8 detik. Sementara di XMP 3 menit 47 detik.
ya lebih kenceng ternyata pakai XMP. Itu ngedit video loh ya. Oke, kemudian Handbrake 1.33 ini transcoding, jadi ngerubah file ya dari MOV preset Fast Pro 80p dengan video codec H264 pakai NVIDIA NVENC ya. Lalu kita lihat di sini untuk FPS-nya memang meningkat dari 54,6 ke XMP di 57,4 FPS. Sementara itu untuk Blender 2.8 BMW 27 CPU rendering kita lihat bahwa SPD dan XMP nggak menghasilkan skor yang berbeda dalam waktu rendernya, mirip-mirip aja dua-duanya. Jadi sebagai catatan, aplikasi memang seharusnya bisa naik performanya, tapi memang ada aplikasi yang tidak terlalu butuh performa memori yang tinggi banget. Aplikasi seperti Handbrake dan Adobe Premiere CC itu ya kelihatan memanfaatkan memori banget, kecepatan memori pengaruh banget. Lalu kita beralih ke gaming, gimana? Ini katanya memori buat gaming. Oke, Assassin's Creed Odyssey resolusi 1920x1080 high, kita dapatkan ada peningkatan yang lumayan terasa ya. Dari SPD ke XMP kita lihat ada peningkatannya 91,8 fps naik ke 95,1 fps. Kemudian beralih ke Death Stranding 1920x1080 pixel high DLSS quality. Kita lihat juga di sini ada lagi-lagi ada peningkatan di average FPS-nya dari 151 jadi 155 fps. Dua game ada peningkatan tapi memang nggak begitu gede peningkatannya ya, tapi ada. Lalu Shadow of the Tomb Raider. Nah, di sini kita lihat peningkatan yang luar biasa. Kondisi SPD atau standarnya 104,5 fps dihidupkan SMP dia naik ke 118,7 fps. Ini sih jauh, ini jauh. Bahkan minimum frame rate-nya, 1% minimum frame rate-nya atau 99 percentalnya itu juga naik dari 71 fps ke 81 fps. Kemudian The Witcher 3 kita juga lihat ada peningkatan dari SPD ke XMP yang lumayan signifikan. Jadi bisa terlihat ya, kalau kalian mau pakai monitor yang 144 Hz gitu ya, atau bahkan yang lebih, kayaknya ya memori juga harus dipikirkan speednya. Sebagai catatan, kalian bisa lihat bahwa setiap game akan punya respon yang berbeda terhadap perubahan kecepatan memori. Ada yang bagus hasilnya, ada yang naiknya cuma sedikit. Tapi intinya adalah rata-rata game akan naik performanya saat memorinya memang lebih kencang settingnya. Oke, jadi Zadak menyebut Spark RGB ini ditujukan untuk gamer yang ingin membangun PC high-end. Ini nggak salah sih, karena era sekarang RAM kecepatan tinggi seperti DDR4 3600 ke atas memang sudah makin mudah untuk dijalankan. Buat yang mencari RAM RGB yang bisa menjalankan efek yang sama dengan motherboard yang digunakan dari merek-merek seperti Asus, ROG, Gigabyte, MSI, Spark RGB ini menawarkan dukungan untuk sistem RGB dari mereka. Jadi untuk sinkron itu mudah banget. Tingginya modul RAM yang sampai 5 cm ini mungkin perlu diperhatikan pada saat kalian merakit dan meraciknya di awal ya. Pastikan bahwa cooling system kalian emang nggak nabrak. Tapi kalau kalian membangun PC sistem high-end, biasanya kan memang pakai water cooling, yaitu udah hampir pasti dijamin nggak bakal nabrak sih kalau pakai water cooling. Pasti aman di situ ya. Nah, kalau nanya soal tweaking, memang kita nggak bahas, karena kita bahas adalah performance out of the box sama performance autonya, karena itu yang akan paling banyak dirasakan oleh pengguna. Nah, untuk tweaking kita lihat masih ada sedikit celah memang kalau mau dinaikkan lagi, terutama mengingat bahwa yang kita peroleh ini memang pakai bidai ya. Tapi ingat catatan tadi ya, kemungkinan modul di pasaran bisa aja berbeda dengan apa yang kita terima. Jadi informasi dalam video kali ini memang berlakunya kalau kalian dapat modul yang persis sama dengan yang kami peroleh juga. Pada akhirnya, Zadak ini memang tampil sebagai produsen yang emang serius ya, kelihatan banget seriusnya. Datang dari Taiwan yang jadi pusatnya pengembang komponen PC, udah wajar seperti itu. Hasilnya memang sebuah RAM yang bukan kaleng-kaleng, kompatibilitasnya oke, dan emang terlihat dirancang untuk PC gaming yang tidak hanya kencang, tapi juga berpenampilan menawan. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.